Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu keempat bulan 6 ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Mesias, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Mesias kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil Amsal 16 ayat 32 yang berbunyi demikian. Lebih baik orang yang lambat marah daripada orang yang kuat, dan yang menguasai rohnya daripada yang merebut kota. Sekali lagi, lebih baik orang yang lambat marah daripada orang yang kuat, dan yang menguasai rohnya daripada yang merebut kota. Saudara, banyak orang selalu terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu dan untuk berhasil juga selalu terburu-buru, sehingga tidak sedikit gara-gara itu banyak juga terjadi kecelakaan, melakukan hal-hal yang salah karena terburu-buru. Hari ini saya berikan temanya adalah kesabaran. Kesabaran adalah sifat daripada Yahweh itu. Kalau kita tahu di dalam Bilangan pasal 14 ayat 18, Yahweh itu berpanjang sabar. Dan kesabaran itu adalah buah Roh Kudus yang keempat. Jadi kalau kita tahu, kalau kita hidup di dalam Yahweh, kalau kita ada di dalam Roh Kudus, maka kita pasti hidup di dalam kesabaran. Jadi temanya adalah kesabaran. Dan kita tahu bagaimana caranya supaya kita bisa sabar. Langkah yang harus kita lakukan agar kita memiliki kesabaran, pertama hidup dalam Yesua. Sekali lagi, yang pertama hidup dalam Yesua. Matius 11 ayat 29-30, Tuhan Yesus katakan, "Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang kupasang itu, bebanku itu ringan." Jadi kalau kita ingin sabar, hidup di dalam Yesua, belajar dari Tuhan Yesua. Yang kedua, bagaimana supaya kita sabar? Harus diurapi Roh Kudus setiap saat. Tadi saya sudah singgung, Galatia pasal 5 ayat 22, buah Roh Kudus yang keempat adalah kesabaran. Kalau kita ingat, Daud setelah diurapi oleh Samuel, maka Daud dipenuhi oleh Roh Yahweh dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Kita tahu setelah Daud dipenuhi oleh Roh Yahweh, dia punya kuasa. Dan Saul berkali-kali mau membunuh Daud, tapi Daud tidak pernah melawan. Dan berkali-kali juga Daud punya kesempatan membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan karena dia dipenuhi oleh Roh Yahweh. Ada sifat kesabaran. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki sifat kesabaran? Hidup di dalam firman Yahweh. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada alur jalanku," pada alurku atau pada jalanku. Dalam Yohanes 17 ayat 17, "Firman-Mu adalah kebenaran, dan kuduskan dalam kebenaran firman-Mu." Jadi kalau kita hidup dalam firman, otomatis karena firman itu adalah Yahweh sendiri, firman itu adalah Yesua yang berubah jadi manusia,
maka kita pasti memiliki kesabaran kalau kita hidup di dalam Yesua, dipenuhi Roh Kudus. Firman itu adalah Yahweh itu sendiri, pasti kita memiliki kesabaran. Pertanyaannya, kenapa banyak orang tidak sabar menunggu berkat di dalam studinya, kadang-kadang dengan cara yang salah dalam membuka usaha, dengan curang, dan kita perhatikan orang yang tidak sabar dalam hidupnya, tunggu tanggal mainnya, pasti akan mengalami musibah atau masalah. Jadi, kita belajar untuk sabar kalau sudah hidup dalam Yesua, ada Roh Kudus, ada firman, kita sabar, dihina orang, diejek orang, diperlakukan dengan tidak baik, kita selalu sabar. Karena apa? Ada kekuatan Roh Kudus, ada kekuatan firman itu bekerja di dalam diri kita setiap saat. Nah, sekarang apa untungnya jika kita menjadi orang yang memiliki sifat kesabaran? Yang pertama-tama, orang yang memiliki sifat kesabaran, ia melebihi pahlawan. Sekali lagi, ia melebihi pahlawan. Dalam Amsal 15 ayat 18 yang berbunyi demikian. Orang yang marah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang lambat untuk marah memadamkan perkelahian. Kita tahu dia bisa menghindari perkelahian, berarti itu pahlawan. Sekarang banyak orang sedikit-sedikit marah, dan itu adalah antek-antek daripada iblis. Yang mudah marah, yang gampang marah, itu pekerjaan iblis. Tuhan Yesus sudah membuat mukjizat, menyembuhkan orang lumpuh, menghidupkan orang mati, dicaci maki oleh orang ahli Taurat, dia tidak perlu marah. Ya, karena dia memiliki roh kesabaran. Kita ingat saudaraku Paulus dan Silas juga disiksa di penjara karena memberitakan Injil. Mereka tidak marah, mereka memiliki sifat kesabaran. Setelah mereka bebas dari penjara itu, justru melayani pimpinan penjara itu karena ada kesabaran. Jadi melebihi pahlawan. Yang kedua, ia diberkati oleh Yahweh. Ya, untungnya orang sabar, ya pasti diberkati oleh Yahweh. Kita tahu seperti dalam Amsal 19 ayat 11 yang berbunyi demikian. Kebijaksanaan seseorang telah menunda amarahnya dan keindahan adalah untuk mengatasi pelanggaran. Dikatakan keindahan adalah untuk mengatasi pelanggaran. Jadi orang sabar itu indah. Dia adalah diberkati oleh Yahweh. Kita ingat bagaimana saudaraku peristiwa Daud. Tadi saya sudah singgung, berkali-kali Daud mau dibunuh oleh Saul, dan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan itu. Setelah dia sabar menghadapi proses demi proses, maka Yahweh angkat Daud menjadi raja menggantikan Saul. Itu berkat yang dia dapatkan karena memiliki sifat kesabaran. Ayub, kita ingat, setelah dia kehilangan harta semua, 10 anaknya mati, padahal dia orang saleh, orang jujur. Setelah Ayub sabar menghadapi itu, ditambah lagi datang penyakit seluruh tubuhnya, datang istrinya suruh menyangkali Yahweh karena Ayub sakit. Tapi Ayub tetap sabar. Teman-temannya menuduh Ayub punya banyak dosa, tapi Ayub tetap sabar. Setelah Ayub lulus dari semuanya itu, maka Yahweh menggantikan berkat
kepada Ayub 2 kali lipat. Anak yang 10 mati, diberikan lagi anak 10 ganti yang meninggal itu. Jadi kalau kita sabar, betul-betul diberkati oleh Yahweh. Ya, jadi jangan sampai kita mengatakan, aduh kok ngeri banget, kok sakit banget. Tunggu tanggal mainnya, tetap sabar. Yang ketiga, orang yang sabar itu adalah orang yang cerdas. Ya, orang sabar itu adalah orang yang cerdas. Di dalam Amsal 14 ayat 29 yang berbunyi demikian. Siapa yang lambat marah besar pengertiannya, tetapi yang lekas marah dia yang membangkitkan kebodohan. Sekali lagi, siapa yang lambat marah besar pengertiannya, tetapi orang lekas marah dialah yang membangkitkan kebodohannya. Jadi kalau kita sabar itu pasti cerdas. Jadi belajar untuk sabar, belajar sama dengan kita kalau ngasah pisau diasah, diulang-ulang, dibalikin lagi. Itu salah satu sifat kesabaran. Begitu juga belajar tetap diteruskan, diulang lagi belajar. Satu saat engkau pasti cerdas kalau engkau sabar untuk melakukan segala sesuatu. Dan tunggu tanggal mainnya, pasti ada hasil yang terbaik kalau kamu sabar menghadapinya. Pasti engkau cerdas. Yang berikutnya, apalagi untungnya jika kita sabar, kita selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5:18 mengucap syukur dalam segala hal. Di ayat Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 22, Ayub mengatakan, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Ayub selalu bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Ada kesabaran. Dia yakin di balik semua kejadian itu pasti ada rencana Yahweh yang indah dan dia tetap sabar dan itu dibuktikan. Saya sudah singgung tadi, Yahweh menggantikan berkat Ayub yang hilang itu 2 kali lipat karena Ayub selalu bersyukur. Ya, jadi belajar juga bersyukur apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang ini. Usahamu sedang goncang, mungkin pekerjaanmu juga sedang ada masalah. Belajarlah untuk sabar. Tetap andalkan Roh Kudus. Hidup dalam Yesua, pegang janji Yahweh itu. Lambat atau cepat engkau pasti disediakan berkat bagimu. Yahweh sedang menguji kesabaranmu. Sampai sejauh mana engkau menjalani hidupmu, selalu berharap bertekun kepada Yahweh itu. Jika engkau sudah lulus ujian tadi, kesabaran tadi, Yahweh pasti berkati engkau seperti Ayub tadi. Yang kelima, apa untungnya kalau kita orang sabar? Yaitu kita dijamin masuk surga dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 11. Bagaimana orang-orang yang dibunuh karena mengikut Yesua, mereka mengatakan, kapan engkau menghakimi orang yang membunuh kami? Tunggu supaya genap jumlahnya yang dibunuh sama seperti engkau. Jadi mereka diajar juga untuk sabar menunggu penghakiman. Tapi yang jelas mereka sudah masuk dalam kerajaan surga. Termasuk Stefanus dirajam pakai batu karena memberitakan firman, dia dijamin masuk surga. Jadi kalau kita sabar, untungnya kita masuk surga. Sabar, tekun beribadah, dihina orang karena kita mengikut Tuhan Yesus, tetap sabar. Mungkin kita harusnya yang dapat bagian untung dikerjain orang karena agamanya, kita pengikut Tuhan Yesus, sabar. Di dunia engkau dikecewakan, tapi ingat nanti Yahweh sediakan tempat bagimu dalam kerajaan surga. Maka tetap sabar. Apapun yang sedang kau alami, andalkan kekuatan Roh Kudus,
Andalkan firman Yahweh itu terus bekerja dalam dirimu. Ingat Ayub tadi, ingat Daud, orang banyak contoh-contoh yang mereka sabar, hasilnya luar biasa. Dan kalau mereka bisa, kita juga bisa, karena Yahweh yang sama, roh yang sama, itu juga yang mengurapi kita. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus memiliki sifat kesabaran, seperti Engkau adalah sabar. Dan juga biarlah roh-Mu yang mengurapi kami, agar setiap anak-anak-Mu hidup dalam kesabaran, menghadapi segala keadaan apapun yang sedang terjadi dalam diri mereka, supaya kekuatan Roh Kudus mengalir bagi mereka, dan juga kekuatan daripada Yeshua HaMasiah bekerja dalam diri mereka. Terima kasih, biar firman-Mu ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa dan negara kami, persiapan pemilu tahun depan supaya semua lancar. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua, seluruh anak-anak-Mu imannya kuat dan teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.